Sobat Singgi, kita ketemu lagi di program saya Podcast Singgi. Hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang agak-agak gimana gitu, ngeri-ngeri sedap. Apa itu? Kekerasan seksual. Tentu tema ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan berharga di tengah pergumulan dunia yang semakin berat, di mana kekerasan seksual itu sering terjadi di lingkungan kita. Dan hari ini saya sungguh berbahagia dan sekaligus bangga karena bisa menghadirkan salah satu narasumber saya yang luar biasa. Saya panggil dengan Ibu Audra. Boleh ya Bu Audra ya? Boleh. Oke, apa kabar Bu Audra? Sehat. Wah, luar biasa. Sehat ya? Sehat sekali. Baik Bu Audra, terima kasih untuk kehadirannya. Oke. Dan siapakah Bu Audra? Saya sedikit akan mengulik siapa Bu Audra ini. Bu Audra, nama lengkapnya Audra Giovanni, betul ya? Iya, betul Pak. Panggilannya Bu Audra. Kalau di kampus? Sama, dipanggilnya Audra. Kak, Mbak, Ibu? Oh, tergantung. Kalau sama mahasiswa panggilnya Kak. Oh, kalau luar sama biasa. rekan sejawat panggilnya Bu. Muda terus lah berarti ya, karena Kak ya. Kan cocok Kak Audra ya, kalau Kak Singgi. Kalau saya manggilnya Kak nanti bisa agak gimana nanti jadinya ya. Oke, Kak Audra. Ngomong-ngomong, Kak Audra ini adalah orang yang sangat concern dengan gender perempuan dan tentu saja terkait isu-isu kekerasan seksual. Padahal backgroundnya dosen ilmu politik Universitas Kristen Indonesia ya, betul. yang memang concern dengan dunia perempuan berserta dengan problematikanya tentu ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya perempuan ya. Betul, laki-laki juga terjadi ya. Ada yang Oke, nanti itu korban. akan kita perdalam lagi, termasuk peran Ibu sebagai Ketua Satgas PPKS. Apa itu? Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi Bu Audra ini juga diangkat atau diamanatkan menjadi Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus UGI. Oke. Secara terminologi dulu, kekerasan seksual itu apa maksudnya? Ya, jadi kalau bicara mengenai kekerasan seksual, itu kekerasan yang dialami baik secara fisik, non-fisik, verbal, maupun secara teknologi dan informasi yang online-online itu. Oke, bisa didetilkan sedikit bedanya yang verbal, fisik, dan yang online-online itu tadi? Ya, kalau fisik tentu saja melalui sentuhan. Ya, kalau verbal melalui kata-kata kayak catcalling gitu loh. Itu catcalling itu paling banyak terjadi gitu loh. Biasa kita nggak sadar gitu bahwa cewek mau kemana, cantik kamu mau kemana, itu adalah bentuk dari kekerasan seksual secara verbal. Terus kemudian fisik yang tadi saya sampaikan, sentuhan, bahkan yang paling ekstrim adalah pemerkosaan, penetrasi terjadi gitu ya. Terus yang non fisik juga sama, dia misalnya penghinaan gender tertentu atau suku tertentu yang mendiskreditkan gendernya dia. Nah, kalau yang lebih parah lagi, ini juga terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu penyebaran foto, video itu di media online. Mantan pacarnya betul. Nah, itu biasa terjadi konflik, Pak. Lalu disebarkan. Pertama mereka pacaran mesra gitu ya, terus foto hubungan intim atau hubungan badan, terus akhirnya mereka karena sudah putus ada ancaman, ada teror, sampai pada akhirnya itu adalah menyebarkan fotonya di media sosial. Itu sebenarnya masuk kekerasan seksual. Betul. Tapi permasalahan hukumnya ke Undang-Undang ITE atau? Iya, dia kena dua Pak. Yang pertama itu adalah kekerasan seksual, yang kedua kena Undang-Undang ITE. Nah, ternyata setelah diselidiki gitu ya, beberapa diskusi dengan teman-teman juga, itu masuk pada kekerasan dalam berpacaran. Oh, ada istilah kekerasan ada kekerasan dalam berpacaran. Berpacaran yang saling mesra, saling cinta itu ada kekerasan juga? Ada. Nah, itu pertamanya memang hubungannya normal gitu ya, maksudnya hubungannya biasa, harmonis gitu ya. Tetapi di satu sisi misalnya ada, jadi kekerasan seksual dalam berpacaran terutama itu tidak berdiri sendiri. Dia tuh ada faktor-faktor lain yang membuat dia itu terjadi kekerasan. Misalnya nih ya, yang sedang kami tangani itu adalah pinjol. Jadi karena pinjaman online, jadi dia pacaran nih, punya tabungan bersama. Habis punya tabungan bersama, terus dia saling bayarin. Terus misalnya ada komunikasi yang tidak sejalan gitu ya. Pada saat komunikasi itu tidak sejalan, sampai akhirnya dia melakukan kekerasan yang berakhir dengan hubungan seksual. Jadi ada teror di situ ya, jadi atau ada ancaman. Dipaksa. Betul, dipaksa untuk berhubungan. Iya, terus hubungan pemerkosaan juga ya berarti. Iya, bisa. Itu penyebabnya pinjol ya. Tapi kalau
pacarannya sebenarnya normal. Contohnya juga begini Pak, misalnya nih dalam berpacaran kita berlainan suku atau sama suku, di mana kalau kita lihat di awal itu ada perbedaan gender itu tadi. Ada ketidaksetaraan gender, bahwa laki-laki dia harus dilayani oleh perempuan dalam segala hal. Misalnya dia dibangunkan, atau misalnya dia dikerjakan PR-nya, atau dia harus difasilitasi, atau dia ditraktir, dan seterusnya. Dominan laki-laki. Dominasi laki-laki itu besar di situ. Nah, perempuan karena kita sudah terbiasa dengan pola asuh yang seperti itu gitu ya, bahwa perempuan ranahnya adalah tunduk, kemudian nurut, kemudian dia tidak boleh tidak boleh bersuara keras. Akhirnya dia menuruti. Nah, itu akhirnya jadi itu akhirnya kalau istilah anak sekarang tuh bucin namanya ya. Bucin. Anda bucin nggak ini? Kru. Ada yang bucin nggak? Nah, itu ya. Jangan melakukan kekerasan seksual. Ini dengar dari Bu Audra nih ya. Ini pelajaran bagus nih. Tapi terus terang deh, bucin itu dianggap sebagai bentuk pengabdian gitu ya, bahwa saya menyayangi kamu, saya mencintai kamu, saya menuruti apa kata kamu. Nah, akhirnya si pasangan ini semena-mena dengan melakukan kekerasan verbal, misalnya makian gitu ya, atau kata-kata yang kasar, atau misalnya melakukan kekerasan fisik sampai pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan seksual perempuan terhadap laki-laki ada itu. Jadi itu yang saya sampaikan, tidak berdiri sendiri gitu ya Pak ya. Bisa saja itu terjadi sebaliknya. Jadi perempuan yang melakukan peristiwa itu. Tapi jarang ya. Tapi ada. Contoh ada. Misalnya dia melakukan hubungan berpacaran. Nah, secara kelas sosial perempuan ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Artinya dia tercukupi di segala hal. Nah, akhirnya dia melakukan yang namanya kekerasan. Pertama itu bisa dari kata-kata. Misalnya dia tidak menghargai, kan kita kalau berpacaran punya komitmen kan saling support ya. Intinya hal-hal yang positif. Tapi di situ dia memanggil dengan kata-kata yang tidak sopan, atau misalnya kata-kata tone dengan tinggi, sampai akhirnya kata-katanya itu terkait dengan seksualitas atau enggak. Bisa saja porsi kekerasan seksualnya di mana dampaknya ya? Pak, dampaknya. Jadi misalnya dia memanggil dengan kata-kata tone yang tinggi, sampai akhirnya dia memaksa untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seksual. Dan laki-lakinya nurut. Bisa juga itu sesama. Itu juga kami juga sesama jenis. Iya, betul. Itu juga ada. Ini begini, kekerasan seksual itu ternyata ada 3 paling tidak ya, fisik, verbal, dan yang menggunakan teknologi online misalnya gitu ya. Nah, ini menarik ini untuk kita bahas. Kalau secara fisik misalnya, tadi sekedar menyentuh, tapi membedakan itu kekerasan, seksual harassment, betul. atau tidak. Misalnya saya akrab dengan kolega, gitu, lalu saya tepuk pundaknya. Saya nggak tahu ini kekerasan seksual atau sebuah bentuk perhatian kasih sayang yang normal. Nah, kita harus lihat konteksnya Pak. Ini juga menjadi pembicaraan kami gitu ya, pembicaraan di Pusat Studi Gender maupun juga di Satgas, touchy culture gitu ya, budaya sentuh gitu ya. Kasih contoh saja, misalnya kami di Indonesia Timur gitu ya. Kita kan kalau bertemu tuh kan cipika-cipiki gitu ya, atau tempat di mana ibu saya berasal, rote, bahkan cium hidung itu ada di mana? Cium hidung, rotendau, cium hidung tuh 3 kali, 1, 2, 3. Nah, untuk kami yang berada di sana itu hal yang biasa. Tapi pada saat kita masuk ke kampus gitu ya, atau ke publik tempat umum seperti itu nggak patut dan nggak pantas gitu loh. Dan sekali lagi kita lihat konteksnya. Misalnya nih, saya pegang Pak Singgi, kalau hanya sentuh saja, ayo Pak jalan sama saya, oke. Kalau saya sentuhnya deep gitu ya, Pak ayo jalan sama saya, itu kan ada sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau saya atau Bapak yang disentuh, itu tidak mengizinkan. Kalau saya sentuh, diem dan memberi kesempatan. Tapi belum tentu juga Pak dia mengizinkan. Kan juga kita lihat ada relasi kuasa gitu ya. Masalah Pak Singgi dosen, Pak Singgi dosen. Masa saya harus tepis atau saya harus bereaksi gitu ya? Pasti kan saya diam aja gitu ya. Selain nilainya jelek, nggak lulus gitu. Nah itu yang belum kita. Kalau saya pikir gini, banyak dosen atau tenaga pendidik itu tidak tahu. Mahasiswa pun juga tidak tahu yang dialami itu adalah kekerasan seksual dalam bentuk sentuhan itu tadi. Nah, mereka nggak tahu. Makanya kita perlu sosialisasi. Sampai sebatas ini memang batasnya sangat tipis ya. Antara itu disebut sudah pada level atau pada kondisi pelecehan seksual atau kekerasan seksual, atau sebenarnya betul-betul itu ungkapan yang tidak dilambari nafsu, tidak dilambari imajinasi seksual misalnya. Dengan mahasiswa, gimana kabar? Dengan perempuan tentunya ya. Gitu. Kalau dengan laki-laki sih nggak terlalu banyak, paling lu tos bro gitu. Nah itu
menempatkan posisi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di mana ya? Iya, jadi yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa konteksnya, kalau misalnya memang kita melakukan sentuhan itu tadi tidak pada tempatnya, katakanlah misalnya kalau bimbingan skripsi gitu ya, atau misalnya pada saat kita lagi di dalam kelas merangkul mahasiswa, mahasiswa itu kan bisa saja dia nggak senang gitu loh. Atau misalnya budaya konsen, budaya izin tadi gitu ya, bisa saja dia tidak mengizinkan gitu loh. Apa yang itu dari gestur gitu loh Pak. Dari gesturnya kan bisa terlihat gitu. Dalam konteks relasi kuasa, contoh konkret di kampus dosen dan mahasiswa saya yakin ada dan tidak sedikit. Betul. Yang dosen memang merasa akrab, sudah mahasiswanya juga sudah akrab. Lain masalah kalau mahasiswanya ternyata juga tertarik dengan dosennya itu nggak tahu ya nanti hubungannya kemana ya. Kalau itu gampang Pak. Yang kalau mana? Misalnya dosen atau mahasiswa tertarik dengan dosennya selama mereka tidak punya hubungan komitmen mengikat gitu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu kan hak dia. Mau saya single, makanya. Mahasiswa single ya nggak apa-apa. Saya gitu merasa itu anak saya, jadi saya merasa itu anaknya. Nah, itu tapi keliru. Anaknya merasa bapak atau tidak? Enggak, itu keliru. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh Pak. Karena gini, pada saat seorang bapak suami gitu ya, sudah menikah, ada hubungan komitmen, pada saat bapak menyentuh mahasiswa laki-laki maupun perempuan, bapak harus lihat gitu loh, dia itu tidak setuju bapak disentuh atau tidak gitu loh. Ketika mereka tidak merasa ini pelecehan, bagaimana? Karena respon korban atau orang yang mengalami kekerasan seksual itu ada 3 Pak. 3. Yang pertama itu dia fight out secara vulgar menunjukkan sikap tidak senang. Dia tidak senang, bahkan ada balasan fisik gitu ya. Yang kedua dia freeze, dia takut, dia diem. Dia nggak tahu dia harus bagaimana karena penolakan yang ada di dalam dirinya itu membuat dia tidak bisa berkata apa-apa gitu loh. Dia bergejolak ya. Bergejolak. Gitu ya. Dan yang ketiga fly, dia akan pergi. Dengan ekspresinya. Iya, dengan ekspresinya dia dan dia akan pergi dan dia tidak akan pedulikan hal itu. Tetapi masyarakat kita, terutama ya lingkungan kita lah, lebih banyak tuh mereka freeze. Nah, freeze itu ternyata ada penyebabnya. Pengetahuan mereka bahwa itu adalah kekerasan seksual. Bingung ya dia. Iya, atau mereka tidak tahu bagaimana cara merespon. Sedikit sekali yang bisa fight gitu loh. Ada yang keempat sebenarnya. Apa itu Pak? Ketika dipeluk malah bukan dipeluk, disentuh punggungnya, kemudian mahasiswa halo Pak. Nah ini kan yang aku sampaikan ini adalah korban KS gitu loh. Tapi kalau itu kan dia memang ramah gitu ya, respon gitu ya. Itu tidak bisa terindikasi juga sebagai tidak karena itu. Kalau itu di luar konteks yang 3 tadi, yang freeze, yang kemudian yang fly sama fight gitu ya. Jadi misalnya ini, hai Stephen, halo Pak Singge, apa kabar? Malah merespon seperti itu. Karena memang konteksnya berbeda gitu loh. Bahwa kita dalam suasana yang ceria dan terusnya di tempat umum gitu loh, tidak ada tendensi misalnya mata, gerak tubuh, kan kita tahu ya. Meskipun kita tidak tahu hati dosennya gitu ya. Saya pernah punya cerita ya Pak ya, waktu kami melakukan sosialisasi, ada satu mahasiswa laki-laki bertanya, Bu, kalau saya melihat itu apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ada teman lain yang merespon. Kalau waktu saya ngeliat itu di Transjakarta, saya bilang, "Hoi." Itu respon yang mengindikasikan penolakan. Kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum. Hoi gitu ya. Karena kita nggak kenal orang itu. Karena dia melihat gitu loh. Dia sampai meresponnya hoi. Artinya kan dia udah sadar bahwa itu melakukan kekerasan gitu loh, kekerasan seksual. Tapi kebanyakan korban dia nggak bisa gitu. Kalaupun dia melawan itu dia sudah tersadarkan baik gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan sosialisasi atau penyadaran gitu Pak. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di Permen itu ada 21 loh Pak. Ada 21 bentuk. 21 bentuk kekerasan seksual. Dari yang tadi saya sampaikan verbal sampai dengan yang kekerasan, pemerkosaan, penetrasi terjadi gitu ya. Nah, ini berangkat dari data yang ada di Komnas Perempuan Pak, catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa perguruan tinggi itu paling tinggi, 35% itu terjadi kekerasan seksual. Yang keduanya itu perguruan pendidikan berbasis agama, terus kemudian SMA, SMK, kemudian SMP, sama yang paling sedikit itu TK, SD, dan SLB. Nah gitu. Data, fakta, berbicara. Betul ya. Dan ini survei juga Pak, 77% dosen itu mengakui bahwa di kampusnya itu terjadi kekerasan seksual. Mengakui di kampusnya atau mengakui dirinya melakukan? Tidak, mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 70% termasuk saya nggak ini ya Bapak kira-kira. pernah nggak diwawancari sama Komnas Perempuan gitu? Tidak, belum. Mudah-mudahan enggak. Dan yang menariknya 63% yang menjadi korban atau yang pernah melihat itu tidak pernah melaporkan. Kalau sekedar sosialisasi itu mudah. Betul Bu. Saya kumpulin mahasiswa saya, ini lo kekerasan seksual. Mestinya lo melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan biarkan ini. Tapi
prakteknya kan nggak sesederhana itu. Justru sebaliknya, Tips yang paling sederhana gimana? Sebaliknya gitu. Pada saat kita sosialisasi, itu dampaknya besar. Orang jadi berani untuk bicara. Akhirnya dia tahu, oh yang teman saya alami itu KS ya. Kita sebutnya kekerasan seksual. Oh yang saya kemarin lakukan ke mahasiswa ini atau ke teman saya ini KS ya. Akhirnya dia tidak melakukan itu lagi. Jadi keberulangan itu tidak terjadi. Atau kalau misalnya memang dia sudah melakukan itu, kita konseling. Kita tanya, kan tadi Bapak tanya, gimana caranya supaya mahasiswa ini atau kita gitu yang menjadi korban mau melaporkan. Itu susah loh, Pak. Nggak ringan itu, berat itu. Nah, caranya adalah kita mendampingi. Makanya beberapa kasus yang kita tangani, dia akan bicara ke teman sebaya. Ke temannya gitu ya. Karena apa? Karena dia percaya sama temannya bisa menyampaikan ini ke kita gitu. Nah, biasanya yang punya peran besar itulah Ormawa. Organisasi kemahasiswaan. Sobat Singgih, diskusi kita sangat menarik dan tentu punya bobot nilai yang luar biasa. Tentu tidak cukup kalau saya hanya berbicara di situ. Kita perlu lebih mengulik dan mengulik lagi lebih dalam bersama Bu Audra. Ikuti bagian yang kedua dari program podcast ini. Pastikan Anda bersama-sama saya. Halo cantik gitu. Dan perempuan cantik dan perempuan ini malah seneng gitu. Ketika mahasiswa kemudian merespon dengan cara yang positif, tidak menganggap ini pelecehan, bahkan itu dia bangga, nggak masalah ya, nggak masalah, betul ya? Betul ya Pak ya, budaya patriarki juga punya kontribusi yang besar gitu loh, bahwa laki-laki memposisikan diri sebagai posisi yang dominan gitu.